persiapan untuk tidur agar tidurnya bisa lebih berkualitas. Apa aja? Yuk kita simak. Kenapa pengen bikin tentang ini? Karena biasanya kalau tidur berpikir bahwa masuk ke kamar kemudian langsung bisa tidur. Ternyata enggak, karena aktivitas yang capek seharian, karena ada suatu excitement atau ada satu problem, biasanya malah susah tidur karena tidak bisa melepaskan diri dari beban-beban pikiran yang ada. Kalau diterusin malah bangun tidurnya, teman-teman sering nggak sih bangun tidurnya malah jadi capek, jadi pusing kepalanya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah tips untuk teman-teman yang lagi saya tuh suka susah tidur ya. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman agar lebih mudah lagi tidurnya dan agar bisa lebih berkualitas lagi. Nah, pertama adalah ini adalah sedikit tips ya buat teman-teman ya. Pertama adalah 1 jam sebelum tidur, saya biasanya udah nggak main, udah nggak main HP istilahnya. Jadi udah nggak ngecek sosial media, udah nggak belanja online. Biasanya paling menggoda tuh ya sebelum tidur tuh kita ngecek scrolling down. Ternyata ngelihat gebetan lagi jalan sama temennya atau sama apa gitu, terus kita insecure misalnya, atau malah membrowsing news dan hal-hal yang lain-lain. Biasanya saya menghindari itu, makanya 1 jam sebelum tidur taruh HP-nya jauh-jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah saya udah siapin persiapan sebelum tidurnya, bersih-bersih muka, sikat gigi, kemudian pakai lotion yang baunya enak, kayak nyaman gitu. Biasanya itu ritual ya, ritual. Jadi gigi lebih bersih lagi gitu. Nah, kalau mau pol biasanya saya, apalagi kalau dari luar ya, mandi dulu, mandi air hangat, biasanya tubuhnya jadi bisa lebih rileks. Persiapan yang sangat tepat kalau udah mau tidur. Nah, habis itu lampu kamar nih biasanya saya bikin lebih redup lagi gitu. Tapi kalau lagi mau baca, biasanya saya pasang lampu baca sehingga bisa tetap terlihat dan gak ngerusak mata. Nah, abis itu ngomong-ngomong soal buku, teman-teman, ini sangat membantu kita ya agar bisa lebih rileks. Tentunya bukan buku-buku yang memacu emosi atau kemudian jadi makin semangat, tapi buku-buku yang membuat kita menjadi lebih tenang lagi. Nah, setelah itu, kalau buat teman-teman yang suka journaling, aku nih lagi senang banget journaling, nulis jurnal, nulis hari ini ngapain aja, atau bikin list grateful, bersyukur gitu ya, atau ada yang aku pengen selesain besok, biasanya aku tulis di sini gitu. Sehingga itu membuat kita jadi lebih rileks. Masalah-masalah yang masih ada biasanya saya bilang, oke, problem, I'll see you tomorrow. Sekarang saya mau istirahat dulu agar besok punya tenaga untuk menyelesaikan masalah. Biasanya gitu. Saya harus membiasakanlah diri saya untuk sana. Nah, abis itu biasanya saya pasang diffuser, saya pasang musik yang nyaman gitu. Intinya apa sih? Intinya kita lakukan sesuatu yang memang membuat tubuh kita secara fisik itu lebih santai, lebih tenang, lebih nyaman lagi ya. Jadi you can do whatever you like, yang as long as itu bisa membuat tubuh kita secara fisik, pikiran, dan semua panca indera kita menjadi lebih nyaman. Nah, habis itu biasanya saya akan membantu dengan masuk ke dalam selimut. Masuk ke dalam selimut pakai minyakan yang hangat gitu ya. Biasanya akan membantu saya menjadi lebih rileks lagi. Dan yang terakhir banget teman-teman, yaitu berdoa ya, karena buat saya berdoa itu penting banget. Saya ingin menyerahkan apabila ada masalah, apabila ada sesuatu yang belum ada jawabannya. Biasanya dengan berdoa saya bisa koneksi dengan diri saya sendiri, koneksi dengan Tuhan, sehingga mudah-mudahan masalahnya bisa menjadi lebih gampang terurai. Dan yang terakhir adalah kita tenangkan diri kita siapkan diri kita, dan kita berdoa lagi. Mudah-mudahan tidur kita kali ini bisa memberikan manfaat, bisa menjadikan kita menjadi lebih manusia yang lebih baik lagi di keesokan hari. Dan mudah-mudahan semua problem yang hari ini belum ada jawabannya, mudah-mudahan besok ada jawabannya. Nah, saya Didit undur diri, mau tidur dulu ya. Bye.